Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'alana minal muslimin wa ja'alana minal a'idin al-faizin. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin wa asyhadu anna sayyidina wa maulana Muhammadin Rasulullah ila jami'il alamin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum ila yaumiddin, amma ba'du. Hadratil muhtaramin segenap alumni dan para santri pondok pesantren Mambaul Ulum Pakis ingkang kula hormati, alhamdulillah wa syukurillah inggih wonten ing wekdal siang menika kita sedaya tansah pinaringan sehat wal afiat saged kempal wonten ing menika panggenan dipun paringi panjang umur sehingga kula lan panjenengan saged melaksanakan siang Ramadan ingkang menika mawon kita tilaraken lan ugi sekaligus kita saged merayakan Idul Fitri lan ugi mugi-mugi kemawon kita dipun paringi panjang umur saged akan merayakan Idul Adha yang ingkang badhe. Salawat salam mugi kunjuk dhateng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mugi-mugi kula lan panjenengan sebagai umatipun saged nerasaken lan saged melaksanakan sunnahipun lan saged selalu ittiba dhateng sunnahipun di tengah-tengah situasi ingkang kados ngaten menika. Hadirin hadirat ingkang kula hormati, wonten ing kesempatan menika kula lan panjenengan masih di dalam situasi sehingga kula lan panjenengan dengan adanya Idul Fitri kita dianjurkan untuk at-tahniah, terus mengayu beliau dengan ucapan selamat. Ja'alanallahu wa iyyakum minal a'idin al-faizin. Hadirin hadirat ingkang kula hormati, Yaumil Idain, Idul Fitri dan Idul Adha menika nembe dilaksanakan oleh Rasulullah ketika Rasulullah hijrah wonten ing Madinah antawis 2 tahun. Atasipun nalika Rasulullah tasih wonten ing Makkah menika dereng nate melaksanakan al-Idain, baik Idul Fitri atau Idul Adha. Tapi setelah rawuh wonten ing Madinah menika nembe Kanjeng Nabi melaksanakan al-Idain, Idul Fitri dan Idul Adha. Ini asal mulanipun kenapa sampai ada al-Idain menika pun terangaken Rasulullah, dipun terangaken wonten ing So'abil Iman lil Iman al-Baihaqi. Dipun riwayataken sahabat Anas pilih ketika Rasulullah rawuh wonten ing Madinah. Menika ahlul Madinah sami merayakan
yasir ala jam'i sarfi jam'i sagir. Ini dua hari raya menikah tunggal hari raya yang dinamakan Khairus, kedua hari raya Al-Mahrajan. Itu hari raya yang dirayakan oleh ahli Madinah di zaman jahiliyah. Maka ketika Rasulullah rawuh wonten ing Madinah, ketika melihat kejadian seperti itu, beliau bertanya, apa sebab Ahlul Madinah saat ini merayakan dua hari menikah? Ibn jawab, pilih menikah dua hari menikah memang dua hari yang menjadi hari raya yang dirayakan di zaman jahiliyah. Maka ketika Rasulullah pirsa bahwa dua hari raya yang dirayakan oleh ahlul jahiliyah dimana Nairus wal Mahrajan, Rasulullah dawuh, innallaha azza wa jalla qad abdalakum bihadainil yawmaini afdala minhuma al-fitru wal adha. Atasipun Kanjeng Nabi mboten marakaken orang Islam, sahabat, untuk ikut-ikutan merayakan hari rayanya orang-orang yang di luar Islam. Maka ketika Kanjeng Nabi diaturi, menikah Kanjeng Nabi, hari menikah memang hari yang dirayakan oleh Ahlul Madinah di zaman jahiliyah. Disebut dengan perayaan-perayaan yang tidak Islami. Maka Rasulullah langsung jawab, innallaha azza wa jalla qad abdalakum bihadainil yawmaini afdalan minhum. Iku kabeh wong Islam ngertione Allah Ta'ala wis paling ganti untuk menggantikan dua hari raya yang dirayakan oleh Ahlul Madinah di zaman jahiliyah dengan hari raya yang lebih baik. Ini al-fitru wal adha. Satu hari raya fitri dan dua hari raya Idul Adha. Ibu terangkan dan sarpradis menikah, kenapa kita diajak untuk merayakan Idul Fitri? Karena di dalam Idul Fitri menikah kita nembe rampung melakukan sebuah kewajiban untuk mujahadatun nafsi. Ini menikah siapa? Selama 1 bulan. Jadi sebagai ungkapan rasa syukur atas keberhasilan kita untuk menekan hawa nafsu kita selama 1 bulan dengan melakukan siam di siang hari dan melaksanakan qiyam Ramadan di tarawih di malam hari, maka kita layak untuk mengungkapkan kesenangan kita dengan berhari raya, dengan memberikan at-tahniah, ucapan selamat dari sesama muslim. Lanjut yang kedua, menikah Idul Adha sebagai ungkapan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala setelah kita melakukan ibadah-ibadah dengan baik selama Asra'ayyam al-Asrul Awal min Dzulhijjah. Itu kan sebuah hari yang baik yang di sana disunahkan untuk memperbanyak al-amal, siam sunnah dan sebagainya. Maka setelah itu
di saat hari raya Idul Adha kita diajak untuk merayakan keberhasilan kita untuk meningkatkan amal kita di dalam al-Ashwal awal min Dzulhijjah. Meskipun dengan perayaan-perayaan yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan membaca at-takbir. Terus takbir ini kan syiarul fitr yang perlu kita rayakan di dalam merayakan Idul Fitri baik Idul Adha, menggantikan perayaan-perayaan yang dilakukan oleh mereka-mereka yang di luar Islam. Saking hadis menika saged kita simpulaken bahwa Islam menika tidak melarang kita untuk mengungkapkan kebahagiaan kita selama ungkapan kebahagiaan itu kita ungkapkan dengan kegiatan-kegiatan yang Islami yang diridhai oleh agama. Itu sebabnya Kanjeng Nabi boten marangaken orang Islam di saat itu untuk ikut serta merayakan hari raya orang lain. Sebab orang lain di dalam melakukan hari raya disebut dengan perayaan-perayaan yang tidak Islami, perayaan-perayaan mereka sendiri. Tentu sedikit jelas sangat bahwa Kanjeng Nabi memberikan tuntunan kepada kita. Kita boleh mengungkapkan kebahagiaan kita di hari-hari yang layak untuk melahirkan kebahagiaan, ananging dengan upacara-upacara yang diridhai oleh Allah dan dibenarkan oleh al-Islam. Tapi Kanjeng Nabi boten marangaken kita ikut merayakan hari raya orang lain. Ini yang kita harus paham di zaman sakmangke. Terus sakmangke menika kan mungkin di media dan sebagainya Anda akan melihat banyak pro dan kontra mengenai apa yang terjadi sekarang. Toleransi yang terkadang toleransi itu kebablasan. Kenapa saya mengatakan toleransi kebablasan? Sebab toleransi itu ternyata tidak sesuai toleransi yang dilakukan oleh Rasulullah. Kita sebagai umat Muhammad kita perlu ittiba bi sunnati Rasulullah. Rasulullah memang toleransi. Beliau pernah muamalah ad-dunyawiyah dengan al-Yahudi. Pernah Kanjeng Nabi melakukan transaksi, bahkan Kanjeng Nabi pernah dengan al-Yahudi. Ini harus kita pahami bahwa itu ada sebatas muamalah ad-dunyawiyah, bukan muamalah yang bersifat ad-dunia. Jadi kita harus bisa membatasi. Terus apa yang sekarang sedang marak toleransi? Ini adalah toleransi sebatas al-muamalah ad-dunyawiyah ya hasabil. Jangan sampai kita muslim ikut merayakan hari raya orang lain. Jangan sampai ono banser konjogo hari raya Natal. Ini toleransi yang kebablasan. Kan padi kalau sebagai Suriah kalau haramkan banser jogo gereja di hari raya. Kalau terserang, sebab itu tidak sesuai dengan ajaran Rasulullah. Walaupun di BP Ansor menganjurkan banser jogo gereja. Kalau kita ditanya di BP Ansor itu tidak ada hukum itu ceklannya Suriah. Jadi jangan sampai BP Ansor menyebar gaya hukum di. Dari hadis ini jelas Kanjeng Nabi boten marangaken kita untuk ikut merayakan hari raya orang lain. Ini kok hadis pun wonten teng Sunan Baihaqi dipun terangaken diuraikan oleh Sahih Taisir ala Jami' Shaghir
ahlul Madinah di zaman jahiliyah dibimba anna yusul mahroja yang Nabi boten pareng, maka beliau dawuh innallaha azza wa jalla qad abdalakum. Allah sudah memberikan yang lebih baik. Ini tak usah melu-melu dengan alasan apapun, toleransi atau yang apa. Tapi yang jelas kan Nabi benar. Sebab merayakan hari raya itu bagian daripada kegiatan agama, bukan sekedar al-muamalah al-dunyawiyah, tapi itu masuk ke dalam ranah kegiatan agama, dan itu tidak yang dimaksudkan toleransi di zaman Rasulullah. Tentu saya harapkan dari panjenengan sedaya sebagai santri ini berpegang kepada ajaran Rasulullah yang benar. Jangan sampai jadi ajaran Rasulullah itu ditarik-tarik kemana-mana, toleransi yang kebablasan. Dan sebenarnya jelas sangat abdalakum ya dari Riyam ini abdalakum, Anda sudah diberi ganti yang lebih baik. Kenapa kita harus melakukan yang lebih jelek? Kalau abdul berarti kan yang lain ini maqdulun anhu, maqdulun alaihi. Itu al-fitru. Lalu di riwayatin diterangkan wa amal fitru fasalatun wa sadaqatun. Adapun Idul Fitri ini dirayakan dengan salatun wa sadaqatun. Atasipun kan di dalam Idul Fitri menika kita diperintah oleh Allah selain kita untuk melakukan syiarul id ini menika at-takbir, ugi di harinya kita dianjurkan untuk berkumpul untuk menampakkan persatuan orang Islam dengan melaksanakan sholatul id. Itu wa amal fitri fasalatun wa sadaqatun. Terus dirayakan dengan perayaan-perayaan yang Islam. Jadi sholat, di sini sholat cara Islam, bukan sholat menurut orang yang lain. Jadi fasalatun wa sadaqatun. Jadi sholat wa Idul Fitri, terus sadaqatun, jadi sadaqatul fitri. Dan hadis kenapa kita dipun anjurkan al-fitru di dalam Idul Fitri? Kanjeng Nabi dawuh zakatul fitri tuhratun lis-shaim minal wal rafas. Jadi kenapa setelah kita puasa 1 bulan penuh kita dianjurkan oleh agama untuk sedekatul fitri? Dan berkata Nabi dalam hadis sedekatul fitri tuhratun lis-shaim minal wal rafas. Sedekatul fitri menika sebagai tuhratun lis-shaim untuk membersihkan dan meningkatkan puasanya orang yang telah berpuasa di bulan Ramadan. Dari mana minallah wa rafas? Atas itu kan mungkin kalian masih ingat ketika ngaji bahwa di dalam melaksanakan puasa Ramadan menikalah kita dilarang. Intinya semua itu dilarang, tapi di bulan Ramadan itu larangan itu akan lebih kuat. Gini kok ada guneman sing kaono kali ini, nopo maneh kerasane wong, nopo maneh goran dan sebagainya. Jika turutun bisa minal lambi war rafas, untuk
membersihkan puasa kita yang mungkin ketika kita puasa itu dinodai dengan ucapan-ucapan yang tidak baik. Warrafas, ucapan-ucapan yang menjadikan kita dosa, riba, kadhib dan sebagainya. Jadi artinya dengan sedekahul fitri itu, jadi harapan Rasulullah bisa membersihkan, artinya meningkatkan kualitas puasa kita yang mungkin di saat kita puasa menihal, kita tidak bisa sepenuhnya mengendalikan hawa nafsu. Sekadang sok isi jakol rasani uang mati uang dan sebagainya. Ini kita berusaha untuk supaya puasa kita tidak ternodai dengan hal-hal yang seperti itu, dengan kita melaksanakan sedekahul fitri atau zakatul fitrah. Ini zakat yang diperintahkan berkaitan dengan Idul Fitri. Adapun zakat yang lain, ini sebetulnya tidak harus dilakukan dengan bersamaan Yaumul Fitri. Cuma ya amal hawa. Terkadang orang-orang itu mengeluarkan zakat ini nunggu menjelang Idul Fitri. Nah, sebetulnya kalau zakatul mal itu kan tidak harus pada Idul Fitri, tapi melihat situasi dan kondisi mal yang kita zakat. Kalau zakatul nafas kan wa'atu haqqahu yauma hasadi, di saat kita panen. Jangan menunggu hari raya. Ini mungkin yang harus kita pahami ketika Anda sudah ada di rumah, terjun di masyarakat. Kita sampaikan kepada kaum muslimin bahwa zakat itu tidak harus di bulan puasa, tidak harus di hari raya, tapi melihat mal yang kita zakat. Kalau zakat zuhur ini tidak harus menunggu 1 tahun, tapi atu haqqahu yauma hasadi ini binasil Quran. Jadi kalau kita ini mungkin di rumah jadi seorang petani, dan ketika kita panen dan dihitung sudah ada nisab zakat, ya begitu panen langsung kita keluarkan zakatnya, jangan menunggu hari raya. Sebab kalau kita sudah wajib dan diinginkan, kok jadi zakat ketika rusak kita kena doman. Ini cara fikih yang mungkin Anda harus ingat setelah Anda terjun di masyarakat. Kalau selain zakat nabat, mungkin zakat tijarah. Mungkin kan situasi di Pekalongan ini banyak yang mestinya zakat tijarah. Sebab kalau di Pekalongan kan jarang sawah ya. Mungkin masyarakat, mungkin alumni ini banyak yang melakukan dagang. Jadi kalau zakat tijarah, ya jangan menunggu hari raya, tapi mestinya haul kapan Anda melakukan usaha dagang. Ya kalau ketepaan usahanya itu pas menjelang hari raya, kan kalau baju itu kan rame-rame ini kan menjelang hari raya. Itu mau itu tepat. Jadi misalnya pendak menjelang hari raya, kalau kita sudah ada nisab zakat, kita keluarkan zakat tijarah 20 usur atau 2,5%. Dan yang perlu kita pahami, tijarah ini punya makna yang luas. Ini yang terkadang kurang dipahami oleh masyarakat Islam. Tijarah itu kadang diartikan dengan arti yang sempit. Tijarah itu ini dagang batik, dagang moli, dagang winter. Kalau bentuk-bentuk dagang yang lain, dia tidak
yang memahami itu dagang. Kita harus kembali kepada mahiyat tijarah. Dalam fikih Anda harus ingat mahiyat tijarah. Tijarah dia takribul mal ilmu awadati diadri. Terus takrib, jadi bolak balik akan artinya mentasarufkan mal dengan muawadah demi untuk mencari ilmu. Kalau kita berangkat dari takrif semacam ini, maka tijarah syar'an itu menyangkut beberapa usaha, yang mana usaha itu mengandung takribul mal dan demi untuk mencari ilmu. Dan itu banyak sekali kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat, yang terkadang masyarakat itu tidak merasa bahwa hal itu masuk dalam kategori tijarah. Maka pernah saya itu ditanya seorang pengusaha, wong sugih, dia itu banyak berusaha menanam ketela, paham ya ketela pohon ini. Nah, daerah mana kan padi dari ketela dari padi. Itu orangnya puluhan hektar. Dia bertanya, dia ini pakai pula gak orang zakat ketela. Memang Anda di Turki itu tidak ada zakat ketela juga. Apakah kita tidak wajib zakat? Ini sempat saya tanya, saat ini jenengan pulang kopi, jenengan nanti tela itu karpe nopo aja di dahar kafe. Di pulau nanti tela di pasar pulau yang bukan boleh untung. Kan dengan menyewa tanah tegalan 1 tahun 90 juta kita tanam dengan biaya sekian, nanti setelah 8 bulan atau 1 tahun kita jual dengan harga per kintal sekian ratus ribu, maka akan mengeluarkan hasil per hektar misalnya 40 juta. Sementara biaya misalnya cuma 20 juta, berarti kita punya sisi keuntungan. Jadi ini sebetulnya kalau kita pahami kan ada unsur taklidul mal. Dia jadi menyewa, dia membeli bibit dan akhirnya dijual dengan harapan ada keuntungan. Ini ada unsur taklidul mal dan itu masuk dalam kategori zakat. Terus Anda harus mengeluarkan zakat, tapi zakat itu tijarah, bukan zakatul ain. Kan dalam fikih mereka wonten zakatul ain, wonten zakatul tijarah. Jadi kalau kita misalnya menanam tanaman-tanaman yang bukan nabat yang termasuk al-mu'asyarat, bukan padi, bukan jagung, bukan kurma, bukan anggur, berarti itu masuknya ke dalam usaha takribul mal al-yudribi, dan itu masuk ke dalam kategori al-tijarah. Jadi ada juga yang orang yang wong sugih itu kan usaha ternak. Dia pernah kami Ottawa itu sampai ratusan. Kalau